Bapak Ibu, pernah nggak tiba-tiba merasa begini? Kok badan cepat letih ya? Padahal saya merasa nggak melakukan apa-apa. Atau mungkin mulai sering bertanya dalam hati, ini karena usia atau ada kebiasaan saya yang salah dan saya nggak sadar? Saya tanya begitu karena hampir setiap minggu ada saja pasien lansia yang datang ke saya dengan keluhan yang mirip. Dan yang paling mengejutkan, setelah saya periksa dan telusuri, penyebabnya bukan penyakit berat, bukan juga karena faktor usia semata, tapi karena 3-4 kebiasaan kecil yang mereka ulang setiap hari yang awalnya terlihat sepele, tapi ternyata pelan-pelan melemahkan tubuh, membuat energi menurun, bahkan mengganggu kesehatan organ dalam. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa kebiasaan itu justru dilakukan karena mereka mengira itu sehat. Jadi bukan salah siapa-siapa, hanya kurang informasi yang tepat. Makanya, sebelum Bapak Ibu menyalahkan usia atau kondisi tubuh, saya ingin ajak Bapak Ibu mengikuti penjelasan ini sampai selesai. Karena mungkin sekali, kebiasaan yang Bapak Ibu lakukan pagi ini atau makanan yang Bapak Ibu pilih siang tadi adalah hal yang diam-diam membuat tubuh tidak sekuat dulu. Dan kalau kita tahu mana yang salah dan mana yang benar, percaya deh, tubuh bisa jauh lebih prima, lebih ringan dan lebih bertenaga tanpa perlu obat aneh-aneh. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Setelah mendengar banyak keluhan soal cepat lelah dan tubuh melemah, salah satu hal pertama yang selalu saya telusuri dari pasien lansia adalah kebiasaan paginya. Karena Bapak Ibu, kondisi tubuh sepanjang hari itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan di 1-2 jam pertama setelah bangun tidur. Saya teringat satu pasien saya, sebut saja Pak Rahmat, usia 67 tahun. Beliau datang dengan keluhan cepat gemetar, perut sering perih, dan badan terasa lemas menjelang siang. Waktu saya tanya tentang pola makannya, beliau jawab dengan bangga, "Saya itu tiap pagi langsung minum kopi hitam, Dok, biar melek dan semangat. Sudah puluhan tahun begitu." Masalahnya, pola itu dulu mungkin cocok saat tubuh masih kuat. Tapi di usia 60 ke atas, sistem pencernaan dan hormon tubuh bekerja lebih lambat. Berdasarkan banyak literatur kesehatan internasional, termasuk rekomendasi dari Harvard Medical School dan Mayo Clinic, lansia sangat dianjurkan untuk mengisi perut dengan makanan ringan terlebih dahulu sebelum mengonsumsi minuman berkafein, supaya asam lambung tidak meningkat dan tubuh mendapat sumber energi yang stabil. Ketika Bapak Ibu bangun pagi, tubuh sebenarnya sedang berada dalam kondisi low fuel, seperti mobil yang semalam ditinggalkan dengan tangki hampir kosong. Jika langsung diberi kopi, apalagi tanpa makanan, tubuh akan memicu produksi asam lambung berlebih. Akibatnya, mudah gemetar, cepat lelah, kepala terasa ringan, tubuh seperti kurang tenaga. Dan itu yang terjadi pada Pak Rahmat. Saya akhirnya membuatkan beliau rencana kecil untuk pagi hari. Minum air putih hangat 1 gelas setelah bangun. Ini membantu menghidrasi tubuh, melancarkan pencernaan, dan mendukung fungsi ginjal. Sarapan ringan, pisang, roti gandum, atau biskuit tinggi serat. Baru setelah itu, secangkir kopi jika memang sudah terbiasa minum kopi. 3 minggu kemudian, beliau datang lagi dengan wajah cerah. "Dok, kok badan enak ya? Sekarang nggak gemeter lagi." Ternyata salahnya cuma karena saya sering minum kopi perut kosong. Dan beliau bukan satu-satunya. Banyak pasien lansia saya di berbagai kota mengalami pola yang sama. Mereka merasa tubuh makin melemah, padahal penyebabnya bukan usia, tapi ritme pagi yang tidak selaras dengan kebutuhan tubuh lansia.
Karena begini Bapak Ibu, saat usia bertambah, hormon stres seperti kortisol naik secara alami di pagi hari. Kalau ditambah kopi, tubuh seperti dipaksa bekerja lebih keras padahal belum mendapat bahan bakar. Itulah kenapa banyak lansia merasa cepat pusing, lelah, atau bahkan cemas di pagi hari tanpa sadar pemicunya adalah pola yang mereka ulang setiap hari. Jadi sebelum Bapak Ibu menyimpulkan bahwa tubuh melemah karena faktor usia, coba perbaiki dulu hal sederhana ini. Air hangat, makan ringan, baru kopi. Perubahan kecil di pagi hari bisa memberikan energi besar sepanjang hari. Setelah kita membahas kebiasaan pagi yang sering menipu tubuh, sekarang kita masuk ke hal yang tidak kalah penting. Pola makan yang dikira sudah benar, padahal justru membuat tubuh lansia cepat lelah. Saya sering sekali bertemu pasien yang berusaha menjaga makan, tapi caranya keliru. Salah satunya Bu Lestari, usia 64 tahun. Ketika datang ke saya, beliau mengatakan hal yang membuat saya menghela napas. "Dok, saya sudah makan sedikit saja supaya tidak gemuk. Saya cuma makan 2 kali sehari. Tapi kok tubuh justru makin lemas ya? Jalan sedikit saja ngos-ngosan." Kalimat itu sangat sering saya dengar. Banyak orang tua mengira mengurangi makan adalah cara tercepat menjaga kesehatan. Padahal tubuh lansia bekerja dengan cara yang berbeda. Menurut berbagai rekomendasi kesehatan dunia seperti World Health Organization atau WHO, Harvard T.H. Chan School of Public Health, dan panduan gizi khusus lansia dari National Institute on Aging atau NIA, justru lansia membutuhkan pola makan yang lebih stabil, bukan lebih sedikit. Tingkat metabolisme memang menurun, tapi kebutuhan nutrisi tidak ikut turun. Dan disinilah masalah Bu Lestari muncul. Ketika tubuh tidak mendapat energi yang cukup, terutama bagi lansia, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan sistem saraf bekerja lebih keras dari semestinya. Itulah kenapa Bu Lestari sering merasa cepat pusing, tenaga cepat habis, lutut tidak stabil, dan kadang merasa mudah cemas tanpa alasan. Saya bertanya pada beliau, "Bu, kapan terakhir Ibu makan pagi?" Beliau jawab, "Biasanya jam 11 siang, Dok, biar sekalian hemat kalori." Dari situ saya jelaskan bahwa tubuh lansia sangat membutuhkan pola makan lebih teratur dengan porsi kecil tapi sering. Kenapa? Karena gula darah lansia lebih mudah turun. Menurut penelitian Mayo Clinic, kadar gula darah yang tidak stabil membuat tubuh lemas, mudah lelah, dan sulit fokus. Massa otot cenderung menurun. Lansia membutuhkan protein yang cukup untuk menjaga kekuatan otot dan mencegah tubuh gampang sakit. Lambung lansia lebih sensitif. Kalau jarang diisi, asam lambung naik, membuat mual dan tidak nyaman. Saya akhirnya membuatkan Bu Lestari pola sederhana. Sarapan ringan sebelum jam 9 pagi, makan siang dengan porsi sedang, makan malam porsi kecil tapi tetap lengkap. Selingan ringan di antara jam makan seperti buah atau yogurt. Dalam 2 minggu, perubahan Bu Lestari sangat terasa. Beliau kembali ke klinik sambil tersenyum. "Dok, kok sekarang saya rasanya lebih kuat ya? Kayak balik muda sedikit." Saya tertawa dan bilang, "Bukan balik muda, Bu, tapi tubuhnya akhirnya mendapat yang dibutuhkan." Dan ini penting untuk Bapak Ibu pahami. Kelaparan bukan pertanda sehat. Porsi terlalu sedikit bukan pertanda disiplin. Tubuh lansia membutuhkan nutrisi yang cukup agar tetap prima. Seringkali yang membuat tubuh melemah itu bukan penyakit, tapi pola makan yang tidak sesuai kebutuhan usia. Jadi sebelum Bapak Ibu menyalahkan usia atau kondisi tubuh, perbaiki dulu pola makan harian. Porsi kecil tapi teratur jauh lebih sehat daripada makan 2 kali tapi berlebihan. Setelah kita membahas bagaimana pola makan bisa menguras energi,
Sekarang saya ingin masuk ke satu kebiasaan yang diam-diam jauh lebih berbahaya dibanding yang Bapak Ibu kira. Duduk terlalu lama. Saya teringat seorang pasien laki-laki, namanya Pak Darto, usia 72 tahun. Beliau datang dengan keluhan kaki sering kesemutan, pinggang mudah pegal, dan tubuh terasa berat setiap sore hari. Saat saya tanya aktivitas hariannya, beliau menjawab dengan polos, "Dok, saya cuma nonton TV kok, paling duduk 4-5 jam, kan nggak capek." Nah, justru disitulah masalahnya. Menurut banyak sumber kesehatan internasional seperti Harvard Health Publishing, American Heart Association, dan World Health Organization, duduk terlalu lama bahkan pada orang yang tidak memiliki penyakit berat dapat memperlambat aliran darah ke kaki, meningkatkan risiko pegal kronis, membuat otot mengecil lebih cepat, mengurangi kekuatan jantung dalam memompa darah, dan menurunkan stamina harian. Bahkan, WHO menyebut duduk terlalu lama sebagai salah satu silent stressor bagi lansia, karena tubuh terlihat diam, tetapi organ-organ bekerja ekstra keras. Dan itu terjadi pada Pak Darto. Waktu saya melakukan pemeriksaan, otot betis dan paha beliau mulai melemah, sirkulasi darahnya kurang lancar, dan tekanan darah sore hari cenderung naik. Bukan karena penyakit baru, tapi murni karena terlalu lama tidak bergerak. Saya menjelaskan begini kepada beliau, "Pak, tubuh kita bukan mesin untuk disimpan. Kalau terlalu lama diam, aliran darah seperti sungai yang berhenti mengalir. Lama-lama, bantalan sendi aus, otot melemah, dan kaki seperti kehilangan tenaga." Menurut panduan dari National Institute on Aging, NIA, lansia disarankan untuk bergerak setiap 30-40 menit, meskipun hanya berdiri 1-2 menit atau menggerakkan pergelangan kaki. Aktivitas kecil ini meningkatkan aliran darah ke otot dan mencegah kaku pada sendi. Akhirnya, saya berikan Pak Darto program kecil yang mudah dilakukan. Bangun setiap 30 menit, meskipun hanya berdiri atau berjalan 10-20 langkah. Gerakan pergelangan kaki naik turun atau memutar untuk melancarkan darah. Tarik napas dalam 3-5 kali untuk memastikan oksigen yang masuk mencukupi. Pilih posisi duduk yang menopang pinggang, tidak terlalu rendah agar lutut tidak menahan beban berlebih. Sederhana sekali, tapi efeknya luar biasa. 1 bulan kemudian, Pak Darto datang lagi dan berkata sambil tersenyum, "Dok, kalau sore sekarang kaki saya nggak berat lagi, tidur juga lebih nyenyak." Saya balas, "Karena aliran darahnya sudah lancar, Pak. Tubuh itu seperti tanaman, kalau airnya mengalir, semuanya subur." Dan Bapak Ibu, ini poin penting yang ingin saya tekankan. Duduk lama bukan berarti malas. Duduk lama bukan berarti tidak produktif. Tapi duduk lama tanpa bergerak membuat tubuh lansia cepat menurun. Karena aliran darah yang tidak lancar itu seperti listrik yang tidak masuk ke rumah, semua terasa lambat, berat, dan tidak bertenaga. Jadi, sebelum Bapak Ibu menyalahkan usia atau menambah obat, coba lakukan perubahan kecil ini. Bangun setiap 30 menit, gerakan kaki, dan beri tubuh ruang untuk mengalirkan darah dengan baik. Hasilnya, tubuh lebih ringan, pikiran lebih segar, dan stamina meningkat tanpa harus melakukan olahraga berat. Setelah kita membahas kebiasaan duduk lama yang menghambat aliran darah, ada satu lagi hal yang sangat sering dilupakan oleh banyak lansia. Padahal dampaknya besar sekali pada stamina, suasana hati,
bahkan kesehatan otak, yaitu kebiasaan kurang minum air. Saya ingat sekali seorang pasien bernama Bu Sumarni, usia 70 tahun. Beliau datang dengan keluhan yang banyak dialami orang tua. Kepala sering terasa ringan, tubuh cepat lelah di sore hari, dan kadang sulit fokus ketika membaca. Yang menarik adalah saat saya tanya tentang minum air, beliau menjawab santai, "Dok, saya minum kok, tapi paling 2 gelas sehari, kalau kebanyakan nanti bolak-balik kamar mandi." Nah, inilah yang sering terjadi. Banyak lansia takut minum air karena malas ke kamar mandi, padahal tubuhnya justru semakin kekurangan cairan. Menurut berbagai sumber kesehatan dunia, seperti National Institute on Aging, Harvard Health, dan panduan hidrasi dari Mayo Clinic, tubuh lansia jauh lebih mudah mengalami dehidrasi. Alasannya adalah rasa haus pada lansia menurun karena perubahan hormon, ginjal bekerja lebih lambat sehingga tubuh lebih cepat kehilangan cairan, obat-obatan tertentu seperti diuretik membuat cairan keluar lebih banyak, dan kemampuan tubuh mempertahankan keseimbangan elektrolit ikut menurun. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu minum hanya ketika merasa haus, itu sudah terlambat. Ketika cairan kurang, aliran darah menjadi lebih kental, seperti pipa air yang tidak mendapat cukup tekanan. Akibatnya, jantung bekerja lebih keras, otak sulit berkonsentrasi, otot lebih mudah kram, tekanan darah tidak stabil, dan tubuh cepat lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Itu pula yang dialami Bu Sumarni. Saya jelaskan kepada beliau, "Bu, tubuh kita itu seperti mesin. Kalau kekurangan oli, semua bagian akan terasa berat. Bukan karena usia, tapi karena kurang cairan." Akhirnya saya berikan pola hidrasi sederhana yang direkomendasikan banyak institusi kesehatan. 1 gelas setelah bangun tidur untuk menghidrasi tubuh setelah semalaman tidak minum. 1 gelas sebelum makan, membantu pencernaan dan mencegah makan berlebihan. 1 gelas di sore hari, mengisi kembali cairan setelah tubuh bekerja seharian. 1 gelas menjelang malam, secukupnya, agar tidak sering terbangun tapi tubuh tetap terhidrasi. Hanya dengan pola sederhana itu, kondisi Bu Sumarni membaik dalam 2 minggu. Saat kontrol, beliau berkata, "Dok, kok kepala saya jadi enteng ya? Badan rasanya lebih ringan." Saya tersenyum dan menjelaskan, "Karena aliran darahnya lancar, Bu. Tubuh akhirnya bisa bekerja dengan ritme yang benar." Dan ini penting Bapak Ibu pahami. Kurang minum air bukan masalah kecil. Ini adalah penyebab utama tubuh cepat lelah, pusing, dan tidak bertenaga pada lansia. Bahkan, beberapa penelitian menyebut hidrasi yang baik dapat membantu menjaga fungsi otak, menjaga stabilitas tekanan darah, dan mengurangi resiko konstipasi. Jadi, sebelum Bapak Ibu menyimpulkan bahwa tubuh makin lemah karena faktor usia, pastikan dulu kebutuhan cairan terpenuhi setiap hari. Perubahan kecil seperti minum 4 hingga 6 gelas sehari bisa memberikan perubahan besar pada stamina dan kenyamanan tubuh. Bapak Ibu, menjaga kesehatan itu tidak harus selalu dengan cara yang sulit. Kadang hanya dengan memperbaiki pola makan, kebiasaan harian,
dan menjaga tubuh tetap aktif, hasilnya bisa terasa luar biasa. Kalau penjelasan hari ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti di Bapak Ibu saja. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, tetangga, atau teman pengajian, supaya semakin banyak orang tua yang bisa hidup lebih kuat, lebih sehat, dan lebih mandiri. Dan jangan lupa, subscribe, like, dan aktifkan loncengnya di channel Lansia Sehat Abadi, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan edukasi penting lainnya. Satu klik dari Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Ingat, usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa kita jaga. Kesehatan itu bukan hadiah, tapi amanah yang harus dirawat setiap hari. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Saya Dr. Indri, pamit dulu. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video berikutnya.